Bayangkan dalam hidup ini kamu tersenyum, berbicara baik, penuh ketulusan, tapi justru yang kamu hadapi adalah orang yang lihai memutar kenyataan, membuatmu merasa bersalah atas sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan. Mereka tampak ramah, tapi kenyataannya mereka hanya sedang memainkan perasaanmu agar kamu tunduk. Orang seperti ini tidak hanya merusak hubungan sosial, mereka perlahan melumpuhkan mentalmu tanpa kamu sadari. Di dunia nyata, orang manipulatif tidak datang dengan wajah menyeramkan. Justru sebaliknya, mereka datang dengan pujian manis, sikap seolah peduli, dan perhatian yang terlihat tulus. Tetapi di balik itu, mereka hanya ingin satu hal, mengendalikan dirimu. Dan yang lebih menyakitkan lagi, banyak dari kita baru menyadarinya saat semua harga diri hampir habis tergerus. Prinsip Stoik mengajarkan, yang menguasai pikiranmu, menguasai hidupmu. Karena itu, kalau kamu tidak belajar melindungi mentalmu, kamu akan terus jadi pion dalam permainan mereka. Video ini akan membuka cara berpikir baru tentang bagaimana menghadapi, menetralisir, bahkan menaklukkan orang manipulatif tanpa harus berteriak, balas dendam, atau merusak citra diri. Kita akan bahas dengan sudut pandang Stoik, tenang, berkelas, tapi menghantam balik secara elegan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis pendapatmu di kolom komentar, karena dukunganmu membuat channel ini terus berkembang. Tonton video ini sampai akhir, karena yang kita bahas bukan hanya teori, tapi strategi mental yang bisa kamu terapkan di kehidupan nyata. Baik, kalau kamu sudah siap, sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan dan kita bongkar satu persatu cara menghadapi manipulasi dengan cara seorang Stoik. Belajar mengenali manipulator. Mereka tidak selalu terlihat jahat. Ada satu hal yang sering membuat orang jatuh ke dalam permainan manipulatif. Kamu mengira bahwa orang jahat itu selalu terlihat kasar, dingin, atau bermuka dua secara jelas. Padahal, manipulator yang paling berbahaya justru tampil sebagai orang yang kelihatan baik, perhatian, peduli, bahkan seolah-olah paling mengerti dirimu. Mereka tidak datang sebagai ancaman, mereka datang sebagai tempat bersandar. Manipulator tidak selalu berteriak, memaki atau memaksa. Banyak dari mereka justru membuatmu merasa berhutang secara emosional. Mereka membuatmu merasa harus membalas kebaikan mereka, harus mengalah, harus menuruti kemauan mereka. Meski kamu tidak pernah sanggup berkata, "Aku tidak nyaman." Dan di titik inilah proses penguasaan mental mulai terjadi tanpa kamu sadari. Kamu mungkin pernah bertemu orang yang selalu memposisikan dirinya sebagai korban, padahal diam-diam dialah yang sedang bermain perasaan, atau orang yang pura-pura lemah hanya agar kamu merasa wajib menyelamatkannya. Bentuk lain, mereka selalu membuatmu merasa bersalah kalau kamu tidak mengikuti maunya. Ini bukan hubungan, ini penjinakan psikologis. Stoik mengajarkan, kamu tidak akan pernah bisa melindungi dirimu dari orang jahat jika kamu bahkan tidak menyadari kehadiran mereka. Dan inilah mengapa banyak orang baik berakhir jadi korban, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak menyangka bahwa manipulasi bisa datang dari orang yang kelihatannya penuh kebaikan. Di kehidupan nyata, manipulator paling sering muncul dari orang yang kamu percaya, teman dekat, pasangan, rekan kerja, bahkan keluarga. Mereka tidak perlu berteriak untuk mengendalikanmu, cukup membuatmu merasa bersalah, tidak enak hati, atau takut ditinggalkan. Mereka menang bukan karena mereka kuat, tapi karena kamu tidak sadar sedang dimainkan. Mengenali mereka adalah langkah pertama sebelum belajar menaklukkan mereka. Setelah ini, kita akan masuk pada strategi pertama. Bagaimana agar kamu tidak terkunci dalam jebakan reaksi yang mereka tunggu-tunggu? Karena manipulasi baru bisa bekerja ketika kamu bereaksi. Jangan bereaksi terburu-buru. Senjata pertama seorang Stoik. Orang manipulatif tidak butuh logika untuk menang. Yang mereka butuhkan hanyalah satu hal, reaksimu. Saat kamu marah, tersinggung, panik, atau langsung membela diri, disitulah mereka berhasil menekan tombol yang mereka incar. Mereka tidak menyerang pikiranmu. Mereka menyerang emosimu karena dari situlah kendali dimulai. Banyak orang jatuh ke perangkap ini karena merasa harus langsung menjawab, langsung menjelaskan, langsung membela diri.
Padahal, reaksi cepat adalah bahan bakar manipulasi. Semakin cepat kamu bereaksi, semakin mudah kamu diarahkan. Itulah kenapa prinsip Stoik selalu menempatkan ketenangan sebelum keputusan. Sengaja diam bukan kelemahan, itu strategi psikologis. Manipulator sangat takut pada orang yang tidak mudah terpancing. Karena tanpa reaksi, permainan mereka macet total. Orang manipulatif tidak bisa berkuasa atas dirimu kalau kamu tidak memberi mereka akses emosional. Ini seperti mencabut kabel listrik. Tanpa energi darimu, mereka tidak punya daya. Di kehidupan nyata, saat seseorang mencoba memprovokasi, menyindir atau memancing rasa bersalah, kamu tidak perlu langsung menjawab. Cukup berhenti sejenak, bernapas, dan lihat. Apakah ini percakapan sehat atau hanya upaya halus untuk menekan mentalmu? Ketenangan adalah cara paling elegan untuk menunjukkan bahwa kamu tidak bisa dikendalikan. Stoik mengajarkan bahwa musuh terbesar bukan orang manipulatif, tetapi reaksi impulsif diri sendiri. Ketika kamu bereaksi tanpa sadar, kamu menyerahkan kendali. Tapi ketika kamu mampu berhenti sejenak, menimbang, dan memilih respons, kamu baru saja merebut kembali kekuasaan atas dirimu sendiri. Maka mulai sekarang ingat, kamu tidak harus buru-buru menjawab. Tidak semua pertanyaan harus ditanggapi saat itu juga. Tidak semua provokasi layak direspons. Diam sesaat seringkali adalah kemenangan pertama sebelum perang dimulai. Selanjutnya kita masuk ke strategi lanjutan. Bagaimana memasang batasan tanpa terlihat agresif? Batasan diri, cara elegan menghentikan kendali mereka. Hal yang paling ditakuti manipulator bukanlah kemarahanmu, tapi batasanmu. Karena selama kamu tidak punya batasan, mereka bebas keluar masuk hidupmu, memainkan emosi sesuka hati, dan menarik ulur perhatianmu kapanpun mereka mau. Batasan adalah pagar mental yang menandai, ini wilayahku dan kamu tidak bisa sembarangan masuk. Banyak orang lelah menghadapi manipulasi karena mereka terlalu sibuk melawan. Padahal yang diperlukan bukan perlawanan, tapi pembatasan. Kamu tidak perlu berteriak, "Aku capek diperlakukan begini." Cukup menutup akses mereka pada hal-hal yang memberi mereka kekuatan. Perasaanmu, waktumu, dan validasi darimu. Stoik mengajarkan, apa yang kamu izinkan, itulah yang akan terus terjadi. Orang manipulatif berani melangkah lebih jauh karena mereka melihat kamu selalu mengalah, selalu memaklumi, selalu berharap mereka akan berubah. Padahal mereka tidak akan berubah selama kamu terus memberi ruang. Batasan tidak selalu harus diucapkan keras-keras. Kadang cukup dengan membatasi durasi percakapan, tidak mudah mengiyakan permintaan atau menunda jawaban. Ketika kamu tidak lagi langsung tersedia, mereka sadar kamu mulai membangun pagar. Pelan-pelan mereka kehilangan akses mengendalikan suasana hatimu. Dan ingat, batasan bukan dibuat untuk menghukum orang lain, tapi melindungi harga dirimu. Ketika kamu mulai menghargai dirimu sendiri, kamu otomatis memaksa orang lain untuk memperlakukanmu dengan cara yang sama. Jika mereka tidak bisa menghormati batasanmu, berarti mereka memang tidak layak ada sedekat itu dengan dirimu. Setelah kamu tahu cara memasang pagar mental, langkah berikutnya adalah belajar untuk tidak terjebak dalam penjelasan panjang. Karena disinilah banyak orang kembali diputar balik oleh manipulator. Pada subbab berikutnya, kamu akan melihat bagaimana diam bisa menjadi alat pertahanan paling tajam. Tidak semua harus dijelaskan. Diam bisa lebih menyakitkan. Salah satu kelemahan terbesar orang yang mudah dimanipulasi adalah terlalu banyak menjelaskan. Kamu berusaha membuat mereka mengerti, berharap mereka memahami isi hatimu, memvalidasi perasaanmu. Padahal, orang manipulatif tidak pernah berniat memahami. Mereka hanya menunggu celah untuk memutar balik kata-katamu dan menyerangmu dari sana. Saat kamu menjelaskan panjang lebar, kamu sebenarnya sedang membuka pintu bagi mereka untuk masuk lebih dalam. Karena semakin banyak kamu bicara, semakin banyak bahan yang bisa mereka gunakan untuk menekanmu. Itulah sebabnya manipulator sangat tidak nyaman menghadapi orang yang tenang, singkat, dan tidak mudah terpancing. Dalam prinsip Stoik, diam bukan pelarian. Diam adalah penguasaan diri. Orang yang tidak mudah menjelaskan diri menunjukkan bahwa ia tidak butuh pembenaran dari siapapun.
Ia kuat karena ia berdiri di atas keyakinan, bukan keinginan untuk dipahami. Dan ironi terbesar adalah, diam seringkali lebih menyakitkan bagi manipulator dibandingkan balasan kata-kata. Di kehidupan nyata, kamu pasti pernah melihat seseorang yang ketika dipancing emosinya, ia hanya menjawab, "Baik. Atas dasar apa? Saya akan pikirkan." Tidak. Kalimat pendek seperti ini bukan kelemahan. Ini pagar mental yang kokoh. Orang manipulatif hanya bisa mengendalikan mereka yang haus pengakuan. Tapi ketika kamu tidak merasa perlu menjelaskan siapa dirimu, keputusannya, atau alasanmu, seluruh permainan mereka runtuh. Kamu memutus tali kontrol sebelum mereka sempat menariknya. Setelah memahami kekuatan diam, langkah berikutnya adalah menguasai arena pertarungan. Bukan di kepala mereka, tapi di kepalamu sendiri. Karena manipulasi hanya berhasil kalau kamu bertarung dalam skenario yang mereka ciptakan. Pada subbab berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara berpindah arena mental dan mengambil alih kendali permainan secara total. Jangan berperang di kepala mereka. Alihkan kendali ke dirimu. Orang manipulatif selalu ingin kamu bermain di arena yang mereka buat. Arena rasa bersalah, arena pembuktian, arena drama, arena supaya kamu sibuk memperbaiki mereka sampai kamu lupa memperbaiki dirimu sendiri. Selama kamu bertarung di kepala mereka, kamu sudah kalah sejak awal, karena aturan mainnya bukan milikmu. Cara stoik menghadapi manipulasi bukan dengan membalas serangan, bukan dengan debat tanpa ujung, tetapi dengan tidak ikut bermain. Mereka ingin mengatur emosimu. Kamu tarik kembali kendali itu ke dalam dirimu. Mereka ingin kamu panik. Kamu justru tenang. Mereka ingin kamu mencari validasi. Kamu belajar cukup dengan dirimu sendiri. Di titik ini kamu bukan lagi objek permainan, tapi sutradara atas reaksi mentalmu. Manipulator sangat pandai menciptakan cerita bahwa kamu tidak perhatian, kamu berubah, kamu egois, kamu berhutang kebaikan, kamu harus selalu mengerti. Kalau kamu mencoba membantah narasi itu, kamu masuk ke dalam drama mereka. Tapi kalau kamu tidak ikut masuk ke panggung mereka, cerita mereka langsung gagal. Karena tidak ada aktor yang mau memainkan perannya. Stoik tidak fokus pada bagaimana mengubah orang lain, tetapi bagaimana mengendalikan diri di dekat orang yang mencoba menguasai dirimu. Ketika kamu fokus ke dirimu, kamu otomatis memutus pola mereka. Orang manipulatif hanya bisa menang kalau kamu bergantung pada penerimaan mereka. Di kehidupan nyata ini berarti kamu tidak lagi bertanya, kenapa dia memperlakukanku seperti ini? Tapi berubah menjadi, kenapa aku masih mengizinkannya? Pertanyaan pertama membuatmu korban. Pertanyaan kedua membuatmu pengendali. Ketika kamu mulai hidup di kepalamu sendiri, bukan di kepala mereka, kamu tidak hanya lolos dari manipulasi, kamu naik level. Berikutnya kita masuk pada sumber kekuatan terbesar manipulator, perhatian dan energimu. Karena tanpa energi darimu, mereka tidak punya apa-apa. Energi adalah mata uang. Berhenti memberi mereka panggung. Orang manipulatif tidak selalu membutuhkan kekuasaan. Mereka hanya butuh perhatianmu. Karena perhatian adalah energi. Di mana perhatianmu tertuju, disitulah kendali diberikan. Mereka tidak butuh kebenaran, tidak butuh fakta, tidak butuh logika. Mereka hanya butuh kamu terus memikirkan mereka. Mempertanyakan diri sendiri, merasa bersalah, atau merasa wajib memperbaiki hubungan. Semakin kamu memikirkan mereka, semakin besar ruang yang kamu berikan dalam hidupmu. Dan ironinya, banyak orang yang merasa terjebak, padahal mereka sendiri yang memberi panggung. Manipulasi hanya bisa berjalan kalau kamu terus menyediakan energi untuk menopangnya. Begitu panggungnya kamu matikan, drama mereka berhenti dengan sendirinya. Stoik mengajarkan, fokuskan energimu hanya pada hal yang berada di bawah kendalimu. Dan orang manipulatif bukan hal yang bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa memaksa mereka berhenti memakai topeng. Kamu tidak bisa memaksa mereka jujur. Kamu tidak bisa membuat mereka sadar. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak lagi menjadi sumber bahan bakar bagi permainan mental mereka. Di kehidupan nyata, ini berarti kamu belajar untuk tidak lagi membaca gestur mereka, tidak menebak-nebak maksud mereka,
tidak sibuk mencari alasan mereka bersikap tertentu. Kamu tidak lagi menghabiskan energi emosional untuk sesuatu yang hanya merusak mental. Kamu berhenti memberi makan api yang terus membakar waktumu. Dan inilah bagian menariknya. Ketika kamu menarik perhatian, mereka mulai gelisah. Mereka mulai menunjukkan sisi aslinya, memaksa, menekan, atau berubah menjadi lebih agresif secara pasif, bukan karena mereka peduli, tapi karena kendali mereka mulai hilang. Mereka kehilangan panggung, dan mereka tahu sebentar lagi mereka kehilangan pengaruh. Ketika energimu kembali ke dalam dirimu, kamu mulai memiliki kendali penuh atas pilihan, reaksi, dan arah hidupmu. Setelah ini, kita akan belajar mengubah semua tekanan yang mereka coba jatuhkan padamu menjadi kekuatan mental yang justru membangun dirimu, bukan menghancurkanmu. Ubah posisi kelemahan. Jadi kekuatan, kendalikan emosimu. Banyak orang berpikir bahwa untuk menang dari manipulator, kamu harus lebih licik, lebih keras, atau lebih agresif. Padahal Stoik tidak mengajarkan balas dendam. Stoik mengajarkan kemenangan dari dalam. Manipulator hanya bisa berkuasa sejauh emosimu tidak terkendali. Begitu emosimu stabil, posisi mereka runtuh dengan sendirinya. Kamu perlu menyadari satu hal penting. Setiap kali kamu marah, tersinggung, atau merasa harus membuktikan sesuatu, kamu sedang bermain di medan perang yang mereka pilih. Tapi saat kamu memilih emosi yang terkontrol, kamu sedang menarik mereka ke medan perangmu. Di titik ini, kamu bukan lagi sasaran, kamu menjadi pengendali arah. Pengendalian emosi dalam Stoik bukan berarti pura-pura kuat, bukan pula menekan perasaan. Ini tentang kesadaran. Aku memilih apa yang pantas mendapat reaksiku. Orang manipulatif ingin membuatmu kehilangan kendali agar mereka terlihat lebih tinggi darimu. Tapi ketika kamu tidak terpengaruh, mereka justru merasa kecil di hadapan ketenanganmu. Di kehidupan nyata, perubahan ini terlihat jelas. Kamu tidak lagi panik saat dipersalahkan. Kamu tidak lagi terpicu saat diabaikan. Kamu tidak lagi goyah saat mereka menarik ulur perhatian. Kamu mulai bisa melihat permainan mereka dari luar, bukan lagi dari dalam jerat emosionalnya. Dan ketika kamu bisa melihatnya, kamu sudah lebih tinggi dari mereka. Itulah mengapa pengendalian diri bukan kelemahan. Ini senjata paling canggih melawan manipulasi. Kamu tidak menyerang, tapi kamu menang. Kamu tidak menghancurkan mereka, tetapi kamu membuat mereka kehilangan kendali atasmu. Dan ketika seseorang tidak bisa lagi mempengaruhi emosimu, mereka tidak lagi punya kuasa atas hidupmu. Setelah ini, tinggal satu tahap terakhir. Bagaimana menang tanpa drama, tanpa konfrontasi, dan tanpa merusak harga diri sendiri. Pada sub-bab berikutnya, kita akan membahas cara pergi secara mental dan emosional dengan elegan. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sudah naik level. Menang tanpa ribut, menjauh secara tenang bukan kalah tapi naik level. Ada satu hal yang membuat manipulator paling takut, ditinggalkan tanpa penjelasan. Karena selama ini mereka hidup dari dramamu, reaksimu, klarifikasimu, bahkan dari air matamu. Begitu kamu pergi dengan tenang, tanpa konfrontasi, tanpa adu kata, tanpa penjelasan, mereka kehilangan panggung sekaligus penonton. Dan bagi manipulator, itu lebih menyakitkan daripada kekalahan terbuka. Menjauh bukan berarti kamu kalah. Justru sebaliknya, kamu menang karena kamu tidak lagi bermain dalam permainan yang mereka ciptakan. Kamu tidak lagi berjuang untuk dimengerti, tidak lagi memohon perubahan, tidak lagi mengemis rasa hormat. Kamu memilih dirimu sendiri, dan itu adalah bentuk kemenangan paling elegan yang bisa kamu miliki. Stoik selalu mengajarkan, kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ketika kamu diam-diam menarik dirimu dari orang manipulatif, kamu sedang menyelamatkan harga diri yang selama ini mereka coba seret turun. Kamu berhenti berperang, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan di medan yang tidak membawa pertumbuhan. Di kehidupan nyata, kemenangan terbesar tidak terlihat dalam kata-kata tetapi dalam jarak. Kamu tidak perlu menutup pintu dengan keributan. Cukup tidak lagi memberi akses, tidak lagi memberi waktu, tidak lagi memberi energi. Ketika mereka tidak lagi bisa mempengaruhi pikiranmu,
Mereka otomatis keluar dari hidupmu tanpa perlu drama. Dan inilah bukti bahwa kamu sudah naik level. Kamu tidak butuh mereka meminta maaf agar bisa move on. Kamu tidak butuh mereka mengaku salah untuk merasa lega. Dan kamu tidak butuh pengakuan siapapun untuk merasa cukup. Kamu akhirnya berdiri di tempat terkuat, wilayah kendali diri. Sekarang kamu sudah sampai pada tahap terakhir. Kamu tahu cara mengenali mereka. Kamu bisa menghentikan akses mereka. Kamu bisa menjaga energimu. Dan kamu bisa pergi tanpa kebisingan. Setelah ini kita akan masuk ke bab kesimpulan, tempat semua pesan ini diringkas dalam tamparan realitas yang menegaskan siapa yang sebenarnya menang dalam pertempuran ini. Pada akhirnya, orang manipulatif hanya bisa menguasai mereka yang tidak pernah belajar menghargai dirinya sendiri. Mereka tidak menang karena mereka hebat. Mereka menang karena kamu membiarkan diri diperlakukan seolah hidupmu tidak punya nilai. Dan sekarang kamu tahu, bukan mereka yang kuat, kamu saja yang terlalu bisa ditarik masuk ke permainan yang seharusnya tidak pernah kamu ikuti. Jika kamu terus membiarkan orang lain mendikte emosimu, maka kamu bukan sedang menjalani hidup. Kamu sedang menyewakan kendalimu kepada orang yang bahkan tidak peduli atas kehancuranmu. Jangan salahkan mereka 100%, karena dalam banyak kasus, yang memberi izin adalah dirimu sendiri. Orang manipulatif tidak akan pernah berhenti. Kamulah yang harus berhenti menjadi panggungnya. Jadi mulai hari ini, berhenti menjadi korban yang berharap dimengerti, dan ubahlah dirimu menjadi seseorang yang memilih dirinya sendiri. Kamu tidak perlu berdebat, kamu tidak perlu membuktikan diri, kamu cukup mengambil kembali harga dirimu, dan melangkah keluar tanpa drama. Itulah kemenangan seorang stoik. Bukan ribut, bukan dendam, tapi evolusi diam-diam yang membuat mereka sadar. Kamu bukan lagi orang yang bisa dikendalikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar. Sampai bertemu di video berikutnya.